Saya nggak ngerti PSG Itu pemain Prancis kan bang? Prancis beli pemain-pemain nggak terkenal apa namanya, yang belum kelihatan kualitasnya, kayak si Gonzalo Ramos dari Portugal itu. Sempat juga ke MU juga seperti disukan. Nah, ya kan? itu dibeli PSG berapa itu? 80. Ini beli lagi Kolomwani. Saya tuh Tapi Kolomwani kan dari Frankfurt ya. Kita kan pernah bahas dulu. Dia memang statistiknya bagus, cetak gol banyak dia di timnas Liga Prancis Jerman. bang. Oh, iya, Iya kan, Prancis. timnas Prancis kan. Timnas Prancis dia. Karena kan gini, MU ini kan backnya kan nggak punya speed semua. Iya betul Kok bang. wani-wani? Ini counter attack ini mesti bar latenan. Ya jelas bar bang. Wong pelayan karo Gabje saya kalah di. Halo teman nobar, kembali lagi di Bisbol, bincang seputar sepak bola, pastinya di channel kesayangan teman nobar di Panpel Nobar. Kembali lagi nih di Bisbol edisi ke-62, kita akan membahas Premier League week ke-4, game week ke-4. Banyak sekali kejutan-kejutan dan juga ada banyak hal yang membuat kita sedih sebenarnya. Kali ini kita pakai jersey yang kalah semua ya. Ya Bang Sat ya. Iya, betul. Gue pakai apa itu? Newcastle Kalah juga. kalah. Aston. Ya udah tau lah kalau ini ya. Kalah juga. Kita ke pertandingan pertama nih yang sudah dimulai dari hari Sabtu kemarin. Ada tim promosi kalah kembali atas West Ham United dengan skor tipis 1-2. Bang Sat, monggo. Ya, lu tonton seperti yang sudah pernah kita bicarakan. Betul. Bahwa tim-tim promosi ini kurang begitu apa ya, menambah Gregetnya kurang ya Bang? ya, Kurang bergairah. enggak begitu menambah kekuatan mereka. Jadi mereka masih mengandalkan pemain-pemain yang membawa mereka bisa promosi ke Premier League. Betul. Sehingga ketika mereka bersaing di Premier League sangat kelihatan bahwa kualitasnya cukup jauh dengan tim-tim yang memang sudah ada di Premier League atau yang mampu bertahan di Premier League. Dan kali ini mereka kalah dari West Ham yang memang di musim ini beli banyak sekali pemain, hasil dari penjualan Declan Rice. Iya. Ya kan? Mereka beli banyak sekali pemain, tapi di pertandingan ini Jared Bowen dan Kurt Zouma berhasil skor, totalan skor di sini. Saya rasa ini harus menjadi, ya kembali lagi kita ngomong, harus menjadi apa namanya, evaluasi lah, bahan evaluasi untuk lu tonton Sheffield maupun Burnley kan. Kaitannya dengan kualitas dari timnya, mereka juga harus menambah pemain yang betul-betul bisa bersaing di Premier League gitu. Oke, buat pros ini Bung Bowen. Ngasih lagi di Bung Bowen ya. Beruntun nih kayaknya dia. Betul. Waduh. Kayaknya cocok ya di West Ham. Apa? Benar. Kan? Ada dia itu mungkin sudah terbiasa kali ya Bang Liga Inggris ya. WordPress itu. Sejak ditinggalnya Declan Rice ke Arsenal itu mungkin James Ward-Prowse terus nyetel sama West Ham Dengan pelatihnya Moyes ya. ya betul. Oke, selamat buat West Ham United berhasil meraih poin penuh di kandang Luton Town. Ini kita langsung ke tim promosi lagi yang bermain kandang juga dengan Everton dengan skor 2-2. Betul. Everton masih belum bisa menang, Ya, Bang. Everton masih belum bisa menang. Ya. Sheffield juga belum bisa menang. Betul. Kan gitu. Sheffield sebenarnya udah bisa unggul kan dia bukan. Everton Di unggul dulu. Dia unggul Everton dulu, unggul dulu. kemudian disamakan, kemudian di apa namanya? Di akhir babak pertama Pickford bunuh diri. Betul. Sehingga Sheffield unggul 2-1 sebelum disamakan oleh Danjuma di menit 55. Pemain pinjaman dari Villarreal, betul. Villarreal. Betul. Kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Ada Brentford menghadapi Bournemouth. Ini nih Bang, di luar prediksi semuanya ya. Brentford loh menghadapi Bournemouth ternyata bisa ditahan imbang Bang. Iya, ya
Bournemouth tuh kayak gitu sih, angin-anginan. Tapi saya senang di sini karena pemain FPL saya dua-duanya ciptakan gol. Iya. Beumo sama lagi-lagi Solanke. Beumo. Iya. Beumo menciptakan gol di injury time. Iya. Ya, Hampir di babak kalah. di extra Hampir time. kalah ya? Iya, hampir Hampir kalah. kalah. Brentford dari Bournemouth. Ini mengejutkan juga karena seperti yang kita tahu Brentford kan juga punya kualitas gitu loh. Jago kandang. Jago kandang. Jago kandang kan. Iya, jago kandang dia. Dan saya rasa dengan hasil ini ya mereka masih tertahan di papan tengah. Ya. Papan tengah hampir ke bawah kalau saya bilang kalau untuk Bournemouth. Miris lah. Kalau Brentford sih dia ada di peringkat 8. Gimana Bung Boban? Beumo, nggak punya Beumo Anda? Nggak punya, Saya ya. nggak punya. Belilah. Ya nanti saya tukarkan Bruno. Tapi pasti prediksinya menang kan Brentford? Iya. Iya kan? Ya karena aku pakai Wisa. Oke. Tapi malah ditahan imbang sama Bournemouth yang kita tahu sendiri Bisa harusnya nggak ciptakan gol. Poinnya cuma 2 itu. Tapi sebelum pertandingan sebelumnya kan Wisa kan ngegolin terus bang. Iya. kan? Kamu masih nggak punya Wisa? Nggak punya. Nah, gara-gara kamu beli nih, jadi dia menurun. Kamu jangan gitu Cak. Setiap saya prediksi itu kalah loh. Semalam gitu loh padahal. Oke, jangan dibahas. Jangan Gemes dibahas aku. dong. Oke, kita tinggalkan Brentford yang harus menelan Tertahan. pil pahit ya karena harusnya dapat poin penuh lawan tim yang di atas kertas juga cukup mudah harusnya, tapi malah imbang. Kita ke kandangnya Burnley, lagi-lagi tim promosi masih belum bisa menunjukkan hasil positif karena dibantai Tottenham 5-2 padahal unggul dulu Burnley ya. Foster kan ya. Di menit 4. Kemudian sebelum disamakan sama Son Heung-min di menit 16. Kemudian Romero dan Maddison. Ya. Dan setelah itu Son ciptakan 2 gol dalam rentang waktu yang cukup dekat. 3 menit Bang Sat, ya. 3 menit dia ciptakan 2 gol di menit 63 dan 66. Saya nggak ngerti karena saya nggak nonton. Tapi saya rasa Son mesti keren kan mainnya, hat-trick dia. Apa Jelas. sudah mulai nyetel ya bang? Nah, Sama kan kemarin Maddison. sempat ada yang ngomong saya nyesel saya tak buang. Ya benar. Ya. Karena saya juga nyesel. Bang Son juga kamu? Enggak buang. Kenapa? Hampir Salah kapten. Ya. Oke, ada yang hampir salah kapten. Saya tidak nyesal Son udah buang. Saya kan nggak pernah pakai Son. Heeh. Saya itu sebel karena saya itu 2 match Iya. itu nggak pernah ganti skuad karena saya ketinggalan terus. Jadi Hari cerita. saya itu kalau Jumat itu kan Capek ya? nggak capek. Kemarin saya kan ke Jepara, Iya. ada acara kan sampai malam gitu. Saya kira mainnya Sabtu. Ya bener banget Sabtu dini hari. Iya, Sabtu dini hari. Begitu tak cek loh kok sudah main. Gitu. Jadi kayaknya ngebuang satu free transfer kayak ini. Iya, Ya, Bang. kan 2 event kali 2 saya. kali dong. Iya. Saya lihat kok pakai Son semua. Wah ini, saya bilang gitu. Saya sudah curiga ini. Wah ini. Ternyata bener Son hat-trick. Hat-trick pertama kali Iya. di musim ini. Ya, cuman untungnya kan nggak ada yang di kapten. Untungnya. Iya. Untung ya. Untungnya itu. Iya. Betul. Karena pada salah prediksi. Oke. Karena Son kan belum terlalu nyetel sama Maddison kan. Tapi habis ini mungkin banyak kapten ini. Oh ini kan Bisa jadi. habis ini kan lawannya kan agak Berat. Enteng. agak enteng. Agak enteng. Oh iya, itu pasti itu. Iya, Apalagi main di kandang. ya? Enggak. Apa ya kemarin dia? Hah? Apalagi main di kandang kan. Sheffield kayak. Habis ini dia Sheffield tuh kayaknya. main lawan Sheffield United. Betul kan? Sheffield kan? Ya. Betul. Itu pasti Son, saya yakin. Semua teman-teman FPL Kapten Son. Oh ya. Hampir rata-rata. Habis itu enggak golin, enggak asis. Nah, jong dong. Jangan gitu dong. Kalau Armstrong gitu dong. Itu banyak di liga-liga lain ya kan nonton di FPL. Itu emang gak ada yang ngapten di Son. Apa Anda punya Son? Saya kan Twitter Ya, nggak itu ada lah. yang Nggak ada. pakai triple captain berapa ratus ribu aja gitu. Nggak ada yang kan Spurs kan nggak stabil ini. Tapi kan Angin-angin gini, gol. jadi gini, kalau di liga lain mungkin nggak pakai Son, mungkin pakai Son nggak di kapten, tapi Iya. pakainya Haaland di kapten, kan Pasti. sama-sama hat-trick. Oh, Iya. kita kan ada itu Cak. Iya, enggak ini ngomongin Nggak universal. mungkin, Oh iya, kan? betul, Iya, betul, nggak. betul. Yang liga-liga lain. Betul. Karena saya pakai Haaland, saya kapten. Betul. Iya. Saya juga yang sebelah. Saya tak tanya ya. Oh, iya. Saya ngasih tahu aja sama teman Obar dong. Iya. Oke, itu kalau Tottenham menang nih, ya kan? London ya kan, Bang? Nah, Betul. ini lagi tuan rumah yang dipakai sama Bangsat bajunya. Oh itu. Iya, kalah
1-0 saja. Iya. Yang ngunggulin Elanga lagi. Betul. Asisnya apa nih? Saya nggak ngerti ini Chelsea. Sudah habis banyak uang, berapa triliun itu dia. Tapi nggak ada gunanya. Kalau saya bilang. Kemarin kita gini bang Iya. kan. Menang lawan Luton 3-0. Saya bilang ini bukan Chelsea yang bagus. Bangsat ngomong Iya, sendiri saya loh. bilang. Iya. Mm-mm. Ini bukan Chelsea yang bagus. Bukan terus yang bagus. Musuhnya Luton yang ya yang bapuk kan gitu. Bagi Kenyataan dia emang. lawan Nottingham Forest yang apa namanya? Lawan MU kalah kan? Oh iya, Forest. betul. Tapi Kan lawan wah. Chelsea bisa menang. Nah, Tandang Tandang lagi. lagi. Katanya Chelsea. Padahal Chelsea nggak ada satu pemain yang nggak ini yang gitu dah. Yang absen ya. Nggak yang absen karena Sanchez si di James belakang, Thiago Silva, Disasi, Colwill, kemudian di lini tengah si Erzo, Caicedo, Fernandes, Sterling. Gallagher, Chilwell, Malo Gusto, Iya. Sterling, Nicholas Jackson main semua. main semua, ini semua itu. Yang kemarin Sterling ciptakan brace Ya. mana? Lawannya kan Luton Nah, bang. iya. Ini lawan Nottingham Forest karena Nottingham Forest itu main blok rendah dia. Kelihatan. Oh iya, main blok rendah. 3-4-2-1 ya. Iya 3-4-2-1. Dia suka numpuk pemain di tengah dan belakang. Sehingga memang kesulitan kalau saya bilang Chelsea dalam nembus permainan mereka. Kalau kita ngelihat dari possession, ini Chelsea sangat menguasai karena dari sisi possession dia 73 dibanding 27 kan. Iya, betul. Dan shoot on targetnya cuma 2. Malah lebih unggul Nottingham ya. Iya, 3. Shoot off targetnya 6. Kan? Iya, Melenceng semua Melenceng ya. semua kan. Jadi saya rasa mereka juga nggak ciptakan peluang yang berbahaya. Iya. Kalau kita ngomong XG-nya rendah ini ya. Ya, Iya kan, sangat. sangat rendah. Itu loh Jackson dibuat meme. Kan udah nggak ada kipernya, tapi nggak gol. Iya. Itu. Peluang sangat-sangat 100% jadi gol. 1000 kalau kata Oh 1000. Justin ya. Ya, 1000%. jadi gol tapi nggak jadi. Itu yang salah kakinya apanya itu. Dia bukunya sama Lukaku mungkin. Oh, Kan dia pernah kayak gitu Pernah, Lukaku. pernah. Kalau dari fans Chelsea sendiri itu malah kebanyakan nge-blaming ini bang, kiper. Kipernya Sanchez. Sanchez. Sanchez kipernya Bagus ya. loh itu. Banyak supporter yang nge-blaming si Sanchez. Kita nggak tahu sih ya kalau sebagai fans yang beda kan, cuma Betul. padahal di Brighton kan bagus gitu. Bagus sih di Brighton dia. Mungkin masih kaget kali tim gede. Emang kalau dimain di Brighton kan tekanan juga nggak begitu, Nggak begitu kenceng ya. gitu. Iya Dia benar. main di Chelsea kan, waduh. Dituntut harus menang. Berarti tuh Sanchez tuh gantiin si Ini Kepa. 2 orang, Kepa. Kepa sama Ya. si ini. Kepa kan pinjaman, Cak. Kepa kan ke ini kan ke Madrid, Real Madrid. kan ya, dipinjam. Terus satu Si lagi Mendy kan ke Liga Arab. Oke, Ya, betul. dijual. Padahal bagus loh Mendy ya. Bagus di musim sebelum Awal-awal. ini. Di musim sebelum ini. Oh iya kan Iya. sebelum Di itu kan 2021-22. Itu bagus. Itu bagus dia, tapi di 22-23 Mulai menurun. mulai menurun. Kepa sudah Kepa malah bagus. Oh iya, Kepa. Jadi walian. Wanisiden yang nggak mau diganti pas adu penalti karena di Kepa inget. Oh iya. Iya, gegeran sama pelatihnya. Sama pelatih. Oke, kita lanjutkan lagi. Pertandingan juga banyak gol ini antara udah tau lah. City melawan Fulham dengan skor cukup telak 5-1. Sempat menurun kemarin ya, Cak. Haaland. Penalti gagal, Tapi kan gol ini tetap. tetap golin. Kalau bilang menurun nggak sih, Bung? Nggak Robot ya? itu emang nggak bisa menurun sih. Kalau emang Gitu ya, gak Cak? diserengkak sih gile. Oh, sabar Emosi sabar. gitu. Ya, Nanti ada kalau waktunya. saya bilang sih ya memang City ya kayak gini. Iya itu. Itu- Jawabannya sangat-sangat bijaksana. Itu ya emang begini. Iya, kayak Efek- gini. Kita nggak kaget juga kalau dia menang. Efek gitu. Guardiola ya, Bang ya. Ya jelas, Pak. Seluruh pemain memang Iya, Guardiola pilih pemain yang tepat. Jadi Guardiola itu pelatih yang bisa memanfaatkan potensi pemain. Betul. Gitu loh. Belum tentu ketika dia dilatih oleh pelatih lain itu bagus. Tapi begitu ditanganin Guardiola bisa jadi bagus. Ya, Gitu. bisa jadi. Coba saja Guardiola suruh ngelatih MU, bisa jadi bagus dia mungkin. bagus. Saya yakin 100%, bahkan 1000% saya. Iya. Selalu berharap dia pelatih lah. Sudahlah. Jangan. Nah, dan di pertandingan ini pemain barunya main dia si Jeremy Doku. Oh iya. Iya, dia main sebelum digantikan sama si Sergio Gomez di menit 76. Sayap kan dia, menyerang sayap. Jeremy Doku. Dia gantikan si Bernardo Silva di sini. Jadi saya rasa
sudah apa ya? Ya kalau City sih memang kayak gini sih, memang itu hal yang wajar sesuai dengan ekspektasi. Musim ini sering main bareng ya Alvarez sama Haaland ya bang? Iya, Iya kan? karena nggak ada si ini KDB kan. KDB cedera. KDB cedera kan otomatis si Julian Alvarez diposisikan sebagai seorang gelandang serang gantiin KDB. Gitu loh. Mereka baru datengin pemain baru ya? Ada City ya? 2 kan? Kemarin siapa? Doku Jeremy sama Doku, satu lagi siapa itu jenenge? Yang apa itu aku juga lupa. Aku bikin kemarin. Ada 2 dia. Hah, oh Nunes. Oh iya. Tapi belum Nunes. main ya? Benar-benar. Nunes dari ini kan, dari Wolves kan. Iya. Benar-benar. Si Guardiola tuh tahu ketika ini main gue nih kalau ntar cedera dia langsung mencari pengganti yang mungkin nggak sepadan sih, tapi tipis-tipis lah gitu loh. Ya paling enggak kan sesuai dengan karakter. Betul, dia. betul. Karena kalau saya ngelihat kenapa dia harus beli Nunes? Karena dia belum begitu percaya sama Kovacic. Kelihatannya. Ya. Jadi Kovacic ini mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi dia untuk mainnya, sehingga dia butuh pemain lagi untuk melapisi. Padahal kan kalau kita ngomong gelandang bertahan, kan masih ada si ini kan? Rodri. Bukan. Stones. Bukan, Stones kan. Oh si Phillips. Calvin Phillips toh. Calvin Phillips itu pemain timnas, Boy. Iya. Oh, kenapa nggak dianu ya bang? Cah. Iya. Nggak Masuk loh pernah itu. main, tapi dipanggil timnas. Iya. Saya tuh agak heran sama timnas Inggris ini. Pemain Anda itu juga dipanggil, main aja jarang kan? Siapa? MU. Harry Maguire. Iya ya Allah. Itu Panggil timnas dia. Ini salah Southgate ya bang? Hah? Mas Southgate kan pelatihnya? Iya, Gerbang Iya, Selatan Mas kan? Alah Southgate gerbang Selatan. Oh iya betul. Iya, takut kamu benar. Apa sih ngono lho? Saya tuh Agak aneh, Gerbang Selatan tuh saya nggak ngerti. Mungkin dia pemain titipan Pemda. mungkin. Waduh, ini dia ini. Pemda sana ya. Kita- Pemda Manchester kan? Yang punya Iya kan? sponsor ya dia. Oh benar. Karena kita Calvin Phillips nggak pernah main, Iya. ya kan? Padahal back banyak loh Inggris loh. Harry Maguire apalagi. Banyak Puknya kayak gitu masih dia diundang ke timnas, dipanggil ke timnas. Nggak ngerti. Ngurut dada. Harus ngurut dada. Iya. Anda. Oke, selamat buat City ya. Kita sudah tidak kaget lagi kalau Anda menang ya. Kita ke tim dari selatan Inggris yang kemarin habis kalah. Sekarang berhasil menang. Dan ini membuktikan bahwa Newcastle itu ternyata masih mediocre. Betul. Jadi enggak yang Superior. Iya, superior yang digembar-gemborkan seperti musim kemarin. Musim kemarin saya rasa dia cukup beruntung lah. Iya betul. Iya kan? Karena dengan gaya permainannya itu sekarang udah terbaca. Xiaomi ya, Bang. Iya di Hui itu karena dia hanya mengandalkan kok kecepatan pemainnya transisi. Ya memang kalau pemainnya kayak Gordon memang bagus lah. Cuma kan tetap ketika memang dia gaya seperti itu mudah dibaca. Ketika dipakai blok press rendah dan kemudian pakai counter attack bisa, dan dengan kekuatan build up menyebabkan Newcastle itu nggak berkutik di lini tengah ketika melawan Brighton. Karena Brighton ini memang benar-benar pelatihnya di Zerbi. Botman main gak sih Botman? Botman nggak main dia. Cedera ya? Ya. Oke, sedikit mengurangi mungkin. Iya, karena yang main kemarin itu bukan Dang. Si Fabian Schär sama Ben terus di tengah. Oh. Kirinya Matarget. Nah, itu lini sayap kiri ini jadi ini kelemahan dari jadi Newcastle. Target yang mata. Iya, Matarget itu. Kan dari Aston tuh dia tuh. Iya. Van Aston. Oh, jadi Karena iya, bener. Diacak-acak. Seringnya dari sayap kanan. Billy Gilmore, Pascal Gross, Soliman, Joao Pedro, apalagi Mitoma. Dan yang Ferguson ini memang striker muda. Jadi masih muda dia tuh. Umur 18 loh. betul. Anda pakai? Tidak. Enggak. Striker muda, tinggi besar, tapi punya visi. Saya bilang, ini saya sudah mulai membaca dia itu sejak musim kemarin. Musim kemarin ini dia maksudnya sering dipakai, cuma kadang-kadang jadi pemain pengganti ya gitu. Tapi kelihatan gaya mainnya memang bagus, dalam arti seperti golnya yang kedua. Itu kan dari luar kotak penalti ya. Tipikal striker. Iya, dari luar kotak penalti dia ngerti kiper memang jauh dari sudut kanan gawang, ditembak di kanan gawang dia. Dan 2 assist dari Gilmore nih, Bang. Itu main baru kan? Gilmore itu sebenarnya main baru, Bang. Baru dia ya? Iya. Saya nggak tahu, maksudnya ketika ditinggal banyak pemain. Masih bagus.
Iya gitu. Dia bisa nyari pemain Iya. yang nggak terkenal. Iya. Tapi bagus. Iya, Welbeck kan cedera juga. Iya makanya betul. Ferguson main gitu loh. Karena Ferguson ini kan cederanya Welbeck sebenarnya. Ada nggak ngerti kan? Welbecknya bapuk, malah cedera. Kan tiga pertandingan kan Kurang oke kurang ya. gitu. Gitu. Loh, Oke kan. tapi memang dia fungsinya kayak gitu. Oh, pemantul ya Bang? Iya. Oh. Yang apa namanya cetak gol kan kalau kita ngomong breakdown. Oh iya benar. itu semua orang bisa ciptakan gol. malah kalau Sama semua mereka hampir sama. Presentasinya malah lebih banyak gelandang loh. Gelandang. Gelandang, betul, Mitoma betul. kan Iya. yang musim kemarin ciptakan banyak gol. Jadi gelandangnya bisa ciptakan gol semua. Kalau musim kemarin itu Solimat bisa, Pascal Gross bisa, Max Alister, McAllister bisa, Sebelum pindah. Mitoma bisa, kan? Welbecknya malah enggak. Welbeck juga bisa, cuma jarang-jarang. jarang-jarang, Ya, kan gitu. Nah, juga Ya, Welbeck. Ya Iya, kan? karena sekarang juga masuknya Miller juga memperkuat Ya, kan, betul. memperkuat kedalaman skuadnya Brighton. Lalana juga ya. Dan Estupinan ini memang benar-benar bagus di pemain back kiri ini. Ini kalau perlu dibeli saja. Sudah dibahas musim lalu. Iya. Saya Ini pemain kok bisa kayak gini gitu loh. Menyerang dan bertahannya sama-sama bagus, tapi menyerangnya cukup menyeramkan dia itu kalau nyerang. Oke, kita Sofian. Kalau Caicedo ke Chelsea nggak jadi nyesel? Enggak. Nggak jadi ya? Oke, nggak jadi Ternyata nyesel. seperti itu aja. Nah. Saya nggak ngerti. Kayak pelatihnya deh bang. Makanya pelatihnya Iya. Ya kan bung? nggak bisa memaksimalkan. Gitu. Pochettino. Iya kan? Iya. Tapi Pochettino pelatih bagus sih sebenarnya. Tapi dia di Brighton itu malah itu bagus loh Cak ya kan? Iya. Iya Masa makanya Caicedo di Brighton benar. bagus kan? Ini yang jelek Caicedo-nya. Atau- Apa Caicedo-nya dulu itu di sana itu karena temannya bagus, dia ikut bagus. Atau taktiknya De Zerbi, Pochettino. plannya De Zerbi ini bisa ngerti bagaimana potensinya si Caicedo. Caicedo sehingga dia bisa menerapkan gaya main sesuai dengan apa namanya karakternya si Caicedo. Dan mungkin dia pindah ke Chelsea sekarang ini. Pochettino belum ngerti karakternya Caicedo seperti apa. Masih bingung gitu loh kayaknya. Tabrak ke sana ada Chilwell. Nanti ke sini ada Enzo kan gitu. Maju sidik. Ono Ada Sterling. Gallagher kan gitu. Saya sih emang Jadi bingung pelatihnya sih bang. Kayak pelatih. Kalau Alistar kan di Liverpool juga bagus. 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 Itu loh. Maka kayak nggak tahu deh. Saya nggak tahu lagi Chelsea ya. Tapi belum saya bahas. Sudah dibahas tadi. Udah dibahas. Saya nggak ngerti. Tapi saya kalau di Newcastle ketika Botman nggak ada, terus Burn harus dipasang jadi tengah, target di kiri, itu benar-benar digempur banget sebelah kiri itu. Dia caca. Tapi Nah, Newcastle itu kan biasanya kan selingan-selingnya kan bagus ya. iya. Ishak, Almiron. Almiron, Gordon. Bisa diredam gitu. yang redam kan Estupinan Bang. Iya, Estupinan. Sama Feldman, nah, kan itu. gitu. Langsung mati semua. Makanya itu loh. Gelandang bertahannya kan juga filter pertama kan si Pascal Gross sama si Billy Gilmore itu. Brighton habis kehilangan Sanchez, ya kan? Ada kiper baru lagi, bagus lagi. Anda tahu? Tidak tahu saya. Saya nggak Iya, ngerti saya nih. Nah, itu siapa itu? Bart Verbruggen ini. Iya. Saya tidak tahu loh itu. Dengar-dengar sih dari Liga Belanda. Kan kemarin si Steel kan yang, Ya. yang itu. Still, benar. Jason Steele kan. Ini kok tiba-tiba jadi Bart. Ini ya kiper utama berarti dia. Bukan Harusnya Bang, bukan. masih still Bang. Karena pertama. game week 1-2 itu masih Steel. Steel. Nah, Atau mungkin jadi sudah. Ini nomor 1 loh nomornya. tidak ada info. Enggak, cadangan itu Bang. Mungkin kurang fit mungkin. Oh gitu ya. Iya. Nggak tahu. Brighton emang kayaknya harus benar-benar banyak. Itu kayak pelatihnya, Cak. Pelatihnya. Pelatihnya yang bagus pelatihnya itu. Iya. JB memang di luar Nuril. Benar. Verdi. Aduh. Enak di Brighton ya kan? Iya. Panen loh. Maksudnya mainnya aku enak Mainnya gitu. tuh enak. Mainnya Iya. enak itu loh. Gaya mainnya tuh enak. Mereka build up kan, gitu loh. Build up, menguasai. Kan saya pernah ngomong bahwa build upnya Brighton itu hanya bisa hanya kalah bagus dengan City. City. Betul. Arsenal aja masih bagus Brighton. Betul. Ya build up-nya. Kalau kita ngomong City jangan diomong lah, gitu. Build up-nya udah seperti itu karena memang pelatihnya masterpiece. Tapi kalau De Zerbi ini kan pelatih Itali. Betul. Padahal kita tahu sendiri karakter Italia, Itali kan betul Bang. Catenaccio toh, Main bertahan, pelan, counter attack kan pelan. gitu. Ini dia bisa build up.
kayak pelatih Spanyol aja dia. Berbanding terbalik dengan pelatih Italia yang di Fulham Bang. Kemarin sempat bagus di musim kemarin ya. Sekarang mulai menurun kembali nih pelatihnya. Siapa lupa aku nama pelatihnya? Siapa? Pelatihnya Fulham. Pelatihnya Fulham, Marco Silva. Nah, itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertandingan yang juga cukup seru sekali ini hari Minggu. Antara Crystal Palace melawan Wolverhampton. Menit-menit terakhir. Sempat tertinggal dulu ya, Bung, Crystal Palace ya. Terus membalikan ke enggak ya? 3-1 ya itu. Ya, Sempat 3-2, unggul dulu 3-2. Wolves kan dengan pemain yang dulu sempat Wolves, menjadi lawannya Evan Edouard. Dimas, Wang, Wichan. Hican, Enggak Wang toh. Hican. Crystal Palace unggul dulu. Golnya 1-0. Edouard. Dan Edward. Nah, Edward. disamakan sama Hican. Hican. Kemudian unggul lagi lewat Eze. Eze. Terus Unggul lagi lewat Edward lagi. Diperkecil lewat Cunha. Wolverhampton. Ini saya rasa Wichan dengan kehilangan si Nunes pindah ke City ini pengaruh. sedikit. Karena Nunes ini kan ada di gelandang bertahannya Wolves. Ya. Dan kita tahu sendiri Wolves ketika lawan MU kan bagus itu lini tengahnya dia. Ini salah satunya karena si Nunes itu. Dan Neto ya, Bang. Iya. Tuh, Langsung ditembus sama Neto. Gitu. Sedangkan MU mau nembus lini tengahnya Wolves susah. Kelihatan banget susahnya. Beruntung menang ya. Betul. Untuk menang kalah menang. Crystal Palace di kandang juga ya kita tahu lah. Ini Eze udah cetakan dulu. Anda nggak mau pakai? ya nanti dulu. Saya sempat Kayaknya Crystal Palace saya buang. lawannya berat-berat nanti. Iya, kita lihat lawannya saja. Tuh. Wolves kehilangan Jota, kehilangan Nunes, Neto muncul gitu. Enak ya pemain-pemain klub-klub yang kita anggap mediocre ya, Bang. Iya kan. Kelihatan gitu. Iya. Yang belum nampak adalah Terus ini yang pindah ke Liga Arab itu Siapa Bang? mainnya Wolves yang pernah mau dibeli sama MU. iya, ya Allah. Gelandang Neves. Oh iya. Ruben Neves. Iya. Al Hilal. Iya. Iya. Ruben Neves. Akhirnya habis kalah loh. Udah saya nggak peduli ya. Iya. Itu Liga Eropanya sana, Cak. Eropa sana. Iya. Ya Eropa. Eropanya Asia. Ya, Eropanya Asia. Ya sudahlah, katanya juga pengen katanya mau gabung di Liga Nggak Champion bisa, Bang. tapi. Katanya enak aja. Nggak Tapi siapa bisa. tahu? Ya kalau dia mau gabung Liga Champion ya masuk ke UEFA. Nah, berarti kita agak enteng musuhnya. Iya. Kita Mau dia masuk UEFA. Silakan. Nggak lolos Piala Dunia nanti. Siapa tahu. pernah ngalahin Argentina. Kan mereka kan banyak uang. Lo enggak maksudnya dia mau pindah ke UEFA. Jadi Kan ikut Liga Champion Bang. Ya enggak cetak nanti kan dia kualifikasi Oh iya. untuk negara. negaranya juga toh. Gitu, Kan enggak maksudnya, bisa Bu. kalau cuma klub. Kok enak pindah liga tok. Ya enggak bisa. Iya makanya. Enggak boleh. Oke, kita lanjut lagi kemenangan besar diraih oleh anak asuh Jurgen Klopp yang kemarin juga menang dramatis. Newcastle 1-2 dengan 10 pemain, menang lagi dengan skor cukup telak. Namanya 3-0. iya, Aston Villa. Unai Emery Ya, Unai Emery ini agak Masih. susah dia ketika melawan tim-tim kuat. Saya bilang sekarang Liverpool tim kuat loh. Karena lini tengahnya ini pemain-pemain barunya ini ternyata memang punya kualitas. Soboslai. Szoboszlai, McAllister. Kemudian ya itu sih. Jonas Kan dia beli baru dah. Curtis Jonas. Rian siapa? Gravenberch dari Gravenberch Munchen dari ya. Munchen itu. Yang bertahan juga itu. Tapi belum bermain, Bang. Belum bermain dia. Belum Bang. main. Kemudian Nunes juga sekarang sudah kayaknya udah Klopp. menemukan Iya. performanya. Mentalnya sudah Gitu. terbentuk dia. Kalau kita ngomong Luis Diaz, Muhammad Salah nggak usah diomong. Betul, sudah jelas mereka punya Dan kapasitas. terbukti di pertandingan ini Szoboszlai cetak gol. Betul, gol perdana. Gol perdana dari Szoboszlai dan saya memang melihat Szoboszlai ini potensinya bagus dia. Jadi dia sebagai gelandang itu enggak hanya menjadi seorang kreator serangan, tapi dia juga bisa jadi eksekutor, gitu loh.
Bagus logonya, Cak. Iya, finishingnya iya. juga Kemarin lumayan. bagus saya lihat. Bener. Itu waktu mereka Liverpool ngambil Liga Champions kan kita kayak siapa sih Siapa ini? sih? Ya, gitu. Kan dari RB tuh itu. Iya, RB Leipzig benar. kan. Leipzig. Leipzig. Ya, kan juga Biasanya lumayan. pemain RB Leipzig itu bagus-bagus. Ongkungku belum main ya? Ongkungku dari mana sih bang? Ongku. Enggak, masih ke Chelsea kan belum main ya dia? Belum. Kan cedera, Cak itu. Oh, masih cedera? Cedera. Oh iya, Cak, ini ada informasi. Hah? Siapa? Pemain yang dulu pernah kita bilang mau pindah ke MU, Hah? si Randal Kolomoni, kan pindah ke PSG itu. Oh iya. Tahu nggak berapa harganya? Hah? 90. Waduh. Iya. Saya nggak ngerti Itu PSG pemain Prancis kan bang? Prancis. Beli pemain-pemain nggak terkenal apa namanya? Yang belum kelihatan kualitasnya. Kayak si Gonzalo Ramos dari Portugal itu. Sempat juga ke MU juga seperti disukan. Nah, ya kan? itu dibeli PSG berapa itu? 80. Ini beli lagi Kolomani. Saya tuh Tapi Kolomani kan dari Frankfurt ya. Kita kan Betul. pernah bahas dulu. Hmm. Dia memang statistiknya bagus, Betul, cetak gol betul. banyak dia di Timnas Liga Prancis, Jerman. Bang. Oh, iya, Iya kan, Prancis. Timnas Prancis kan? Timnas Prancis dia. Dia belum tahu yang mau ciptakan gol ke gawangnya Argentina. Nah Si iya. Kolomani itu. Oh, pas Kalau Piala di- Dunia. iya. Kalau Oh, gol iya. Prancis juara. Yang Oh, ditepis itu. sama Martinez. Iya, iya, iya. Yang udah Pakai hadap depan. kaki kiri. Nah, Ya. Oh, itu alah. Kolomani. Oh, itu. Ya. Muda masih. Iya, Muda dia. Udah enggak muda-muda banget 23 24. Mulai matang-matangnya ya bang itu. Tapi ya nggak apa-apa lah PSG duduk PSG kok cuma kita sudah ada. Oh, sudah. Hojlun. Oke, kita akan membahas kekalahan kita. Mm-mm. Saya tidak sedih, Saya biasa sedih. saja. Ya Saya- nggak apa-apa. Saya sedih saya. Kita akan mengambil sisi positifnya. Ketika kita MU bertandang ke kandang Arsenal, kita di comeback menit-menit akhir, gol yang gak ngerti saya kenapa itu si duet maut Arsenal berhasil membalikan keadaan dengan skor 3-1 atas Manchester United. Jadi gini, Gimana bang? saya kan nonton itu, meskipun di HP kan nonton penuh saya. Iya. Jadi sebenarnya MU nggak jelek, nggak Betul. bermain nggak bagus nggak, Betul. gitu loh. Semua sudah sesuai sama plan, Nah. sama taktiknya Ten Hag. Ten Hag. Memang secara penguasaan dilihat saja dilihat statistiknya, ya 50 itu Oke. Berimbang. berimbang kan. Jadi nggak terus kemudian Arsenal dengan Jumawa ngomong kita menang karena kita menguasai pertandingan. Oh, Enggak, no. no, bukan. Saya bilang ya memang De Fortuna baru ada di Arsenal. Karena satu, coba golnya Garnacho. nggak offset. Oh, itu sudah merubah. Itu Saya kalau yakin nggak sudah offset, merubah, ya. Itu kalah Arsenal. Kalah Arsenal. Iya. Karena begitu MU langsung numpuk main mesti kan. Betul, betul. Karena udah menit-menit 80 berapa itu. 88. Sayang di offset Iya. yang gitu. Dan yang menjadi titik lemah lagi Ini dia. ini adalah pergantian pemain belakang. Martinez cedera kayaknya. Iya. Betul. Diganti. Oke lah, Martinez diganti sama Maguire. Masih ada Lindelof kan. Ini di menit-menit akhir Lindelof juga diganti. Itu kenapa ya? Saya nggak tahu, Bang. Enggak, maksudnya Katanya Lindelof Saya itu nggak loh. ngerti. habis aku. tenaganya kayaknya. Nggak ngerti. Kayak Kecapean. capek dia. Tapi kan Kecapean. Tanda tuh gimana ya? Ya karena nggak ada pemain Kecapean, lagi. Bung. Mau pakai Lah kan Bailey. siapa mau dimainin? Kalau ada Shaw, mainin Shaw mesti. Ya karena nggak ada kan ya udah adanya Johnny Evans. Ngerti sendiri kan Johnny Evans main uzur kan. Usia 35 berapa dia? tahun. Speednya aja kalah kok ada di kanan itu. Kelihatan sekali. Dan golnya Declan Rice ini Deflektif. ya bukan deflektif. Saya rasa ini gol yang ya ini beruntung sekali. Iya. Ya kan? Dapat duluan runtuh. Iya udah runtuh. Karena benar-benar posisi kosong, Johnny Van nggak tahu sama Maguire. Kita nggak ngomong kipernya jelek Enggak. atau backnya jelek, enggak. Ya dia cukup beruntung. Dia nembak gitu terus masuk. Delalah Ada ya. sudut sempit kan, karena Kena kaki. deflektif. Nah, Ya. dikit. Evan ya bang? Evan. Kena kaki Evan. Evan dulu baru Maguire. Enggak, Maguire nggak kena. Maguire nggak kena. Evan. Itu orangnya juga sudah bagus tempatan. Cuma Iya. Bolanya ke bawah. Jadi kalau kayak pandit-pandit yang memang nggak suka MU itu kan ngomongnya kan terlalu lebay kalau saya bilang. Oh Harvard main aja kayak Harvard, gitu kok. Harvard tuh tinggal nendang mah kena angin lah. ya. Goblok. Pokoknya selama si Lindelof masih ada di lapangan, itu kita masih Aman. berimbang bang. Aman. Iya. Iya, aman. Loh, itu setelah golnya siapa?
Declan Rice. Kan MU setengah lapangan itu. Nah, iya itu Cuma yang memang, menyebabkan counter attack yang sangat yang waduh, menyebabkan karena kan gini lah MU ini kan backnya kan nggak punya speed semua. Iya betul Kok Bang. wani-wani? Ini counter attack ini mesti bar lah tenan. Ya jelas bar Bang. Wong pelayan karo Gabjes saya kalah di. Itu kan kayak golnya si Awoni kan. Oh betul. Bener. Kenapa kok Betul. dibalenin gitu loh. Ya? Terlalu menek ya Allah. Untung aku sayang karo MU. Tapi kalau ya piye. Oke lah itu kita sudah tahu minusnya Bang di belakang gitu. Ada sisi positif enggak? Ada. Oke. Hojlund saya bilang. Ini ada secara panti di striker MU. Ketika saya ngelihat permainan Hojlund. Sebenarnya kan Martial kelihatan Bang. Ketika Hojlund main itu berubah loh. Iya. Serangan MU. Betul Bang, betul. Serangan MU nggak melulu lagi dari sayap. Dari tengah. Dari tengah dia. Jadi berani sekarang. Berani sih. Lewat tengah. Hojlund itu nggak cuma ya dia. Jadi gini. Hojlund itu mungkin gaya mainnya hampir sama kayak si Weghorst kan. Dia. Oh betul. Kok sama mirip. Dia mundur, berani mundur. Dia berani jemput bola, berani tarung, berani press. Weghorst kan gitu toh. Iya benar. Cuma sayang Weghorst kan nggak punya speed, nggak bisa lari dia. Betul. Tapi Hojlund bisa. Itu. Kemarin temanku bilang jangan. Iki kok koyo Weghorst ya. Iya. Iya. Kayak Weghorst tapi dia punya speed. Betul. Ada tambahannya lah. Ada tambahannya. Dan mungkin finishing touch-nya bagus. Sepertinya iya. Mungkin kemarin tuh masuknya terlalu sebentar bermain. Iya, ya Karena memang baru cedera, baru Bang. sih, baru. Harusnya 60 menit itu loh. Cek lapangan. Kita 30 sih harus- menit harus terakhir seperti itu itu, loh. iya, Wah, iya. betul. Dia Loh, itu Garnacho. golnya Garnacho kan dari Hojlund. Iya. terobosan Abang. Iya. Itu. Iya. Bukan, yang Robers bukan si Hojlund. Cuma Hojlund kan back heel, terus kena siapa itu? Yang Robers, Bruno kan? Bruno ngasih terobosan ke Garnacho terus Garnacho lari. Kita udah teriak-teriak ya, Bung. Siapa itu? Yang tahan nganu Nomor badan? Bet. Bukan. Saliba. Saliba. Bisa begini kok. Kok isu Bener-bener pas begini loh. ini jadi kakinya lurus. Cuman Perutnya begini. Kita kok ke depan. Jadi bener-bener ketoknya offset as. betul. Ya Allah. Saya ya Allah. Kemarin baru ya Allah. Jadi Anda nobar kan 2 kali di apa namanya? Di prank loh. Ya. Di Golnya Rashford, Anda teriak-teriak. Gitu. Enggak berapa lama dibales. Kita kan unggul, seneng. Iya kan, Anda kan Saya lari loh. Saya lari dari tiketing loh. Rombongan kita kan. Anda kan senang-senang ya. Nah. Enggak lama Odegaard nggolin. Sialan. Gitu. Terus Garnacho. Penalti, kono penalti dulu. Kan? Kita dia. Oh iya, tapi terus Anda ketika VAR ternyata gagal terus Anda teriak-teriak. Terus sama ketika Garnacho ngegolin Anda teriak-teriak. Ya. Aduh. Di VAR gagal kan mereka ganti teriak-teriak. saya ini sampai habis. Yang Saya nggak berani nobar karena saya takut kayak gitu. Daripada nanti saya males. Ya Allah. Gitu. Gini amat ya, Cak. Iya. Saya itu habis dari rapat. Itu kan masih setengah main. Iya. Itu saya mikir, saya lurus, jember lurus apa belok kiri. Kalau lurus nobar, kalau belok kiri pulang. Iya. Terus saya ngelihat, duh, iya gitu. Belok kiri saja. Saya takut Melihat. Itu pilihan yang tepat, ya kan? Saya takut dengan kenyataan nanti terjadi. Saya itu nonton, Bang. Tapi kan ternyata benar pilihan saya untuk pulang. Iya, bener. Karena Itu- saya pulang di rumah nonton itu pengen saya banting remote Iya. gitu. Saya tuh nonton. Kalau saya mikir, waduh remote larang, nggak jadi. Saya nonton sambil megang HP. Ini saya live score saya scroll terus. Saya kan samping-sampingan. Level, ayo. Waduh. Menit berapa? 88. Sebelum itu kan hampir kebobolan kan? Iya, betul. Onana kan nge-save tuh. Heeh. Gara-gara Oh itu Saka. Nah, itu Bang. Saya Saya tuh tuh save sama kaki kiri. Oh, nah, itu. Street gini. Lagi lebu kok malah ono goro-goro. Iya. oh ya Allah iki. Wah, jangan Masih kayak di save. Kayaknya kita ya. sudah siap-siap kalah ya Bung kayak gitu. baru sebentar loh. Kan selebrasinya deklarasi itu lama, Bang. Lama kan? Lama. Terus lemas. Loh saya kok. Loh. Iki temenan ta ora iki jajan iki. Apa? Klebon neh. 3-1. 3-1. 3-1, Bang. Heeh. Itu kan jalannya kok sedikit. ya Allah. kelihatannya. Menit kan
2 menit aja. Kita 2 menit nyerang. Terus jauh counter attack. Iya, itu ya. Kalah speed. Wah, liane do Habis itu beca. Si Juevan kepleset asem. Dan kepleset dia sliding. Iya, sliding ngawur lagi ya. Ditipu langsung sama Gabriel Jesus. Wah, kacau. Aku terus begitu kebobolan tak matiin TV-nya kok. Saya nggak nonton lagi. Males. 80 manusia pendukung MU di kita nobar langsung pulang dengan muka yang sangat Mau diajakin foto, Bang. Heeh. Mas males sok foto. Balik Mas. Kalah kok foto. Balik Mas wis. Masa foto-fotonan. Iyalah. Kalau menang ya. Yo ayo foto bareng. Aja mulese. Anjir. Ya itu namanya sepak bola, Cak. Iya. Liga Inggris kan enggak bisa ditebak. Masih pekan 4. Siapa tahu pekan 5, 6, Jadi 7, 8 dan seterusnya. jadi ada sisi baiknya. Ini saya bisa lihat tadi gini. Ternyata memang benar kan. Garnacho itu bagusnya jadi super sub. Betul. Iya kan? Kalau main pertama memang memang kesulitan dia. Belum waktunya. Karena apa? Si Garnacho itu kan ngandelin speed sih dia. Ketika main di awal babak, pemainnya kan masih punya stamina yang sama. Masih fresh semuanya. Nah, dia tuh kalah body si Garnacho itu. Sehingga kalau main di menit awal kalah pasti dia. Betul. Karena main-main belakang lawan pasti masih on fire fresh. Beda lagi ketika dia jadi super sub, main di menit 70, 75 atau 60. Main belakang udah stamina udah mulai menurun. Nah, ini dimanfaatkan mestinya. Buat ngasapin back lawan. Iya. Nah, kemarin kan sebenarnya udah cocok. Sudah seperti itu, cuma sayang aja offside. Itu kalau gol ya sudah menang. Wes sudah saya 100% pasti menang. Fabio Vieira masuk, kita sudah menghela nafas ya, Bung. Ya. Wah, iki Persiapan persiapan ya, Bung, nek kalah. Ya. Iki aku. Lah Fabio Vieira masuk sama Gabjes ya. Lah ya makanya Saya itu juga mikir, Aku bilang, Bang. iki pemainnya Arsenal kok malah api-api ya, saya bilang gitu. makanya itu Bang saya Terus bilang loh, MU kok sing diganti kok malah gento-gento ini yang. loh, saya itu Martinez cedera. Kacau iki aku. Terus Maguire lari dari pinggir lapangan kan. Pemanasan. Langsung rame penonton. Yang nonton nobar itu nonton tawa-tawa ya. seneng. Wah, iki mulai ludruke iki. Tenang. Dia lari dari pemanasan. Set. Copot jaket, ganti baju. Waduh, iki wis. Mimik muka yang kayak punya harapan, Jadi tiba-tiba kayak Jadi kayak gini kan. Ketoprak. Aduh, iki harapan kalah iki kan gitu. Harapan kalah iki. Gak tenan saya bilang. Saya udah prediksi sama Cak Niko. Cak menang iki paling kok menit terakhir ngegol iki 8-8 lah. Kan sih terus gol si Garnacho. Iya benar. Bener Cak menang. Malah VAR. Astagfirullahaladzim. ya enggak tahu tuh backnya Arsenal begini loh perutnya cocok gitu. Tapi kok peraturan offset tuh dipakai 2024. Apa Nggak memang tahu, belum? Belum. Ya kalau aturan baru enggak offset. Iya. Karena sistem Iya. badan ya. Katanya mau buat Liga Champions ini nih. Liga Champions dulu katanya seperti itu. Masya Allah. baca-baca. Ya memang cerita Itu fans terus- MU harus kuat. Iya sudah biasa. Saya terus mengawali hari Senin dengan tidak bahagia itu Iya, Bang. yang Kok saya yang nggak itu enak. Dan enggak bahagia lagi. iya. Itu ada salah satu kawan saya yang kebetulan dia itu ngefan sama rival kita, Arsenal. Manchester City. Oh, Itu mendatangi saya tadi Iya. Pak siang. iya. Sebentar, Bang. Itu umurnya berapa, Bang? Kok dia ngefans City? Masih muda dia. Oh, masih muda. Pantes. Enggak, tapi kan masa zaman kita semudah yang enggak makanya enggak mungkin Enggak, gitu. masih muda. Datangin ke kantor. Dari ke kantor saya dibeliin rokok, tapi saya diece. Gitu. Kan sakit gitu. Buat status lagi dia. Ya enggak apa, nikmatilah. Mumpung Pep Guardiola masih ada. Ya nikmatilah aja kesombongan. Semangat. Pokoknya semangat. Ya kan? Ojo fans MU kudune kuat. Ya kan namanya bola. Ya kuat kita Kuat udah ya, kayak gini sudah udah biasa. lama kok. Tenang Anggur aja. merah intisari. Ya, cuma kan Nah, itu Kalau kata-kata. enggak kalah seri ya menang gitu. Kalau nggak kalah menang ya Seri itu dia, bukan waka-waka. Oke lah, sudah kita membahas kekesalan kita kemarin. Semoga libur 2 minggu ini Ya. Cedera semakin sembuh benar. Martinez ya. Ya. Lindelof semakin powernya kembali lagi. Oke. Jadi semoga libur 2 minggu ini
Amrabat siap main, Betul. Yes. Reguilon siap main, Yes. Hoslun, Hudson siap main. starter ya Bang semua. starter semua. Amin. Amin. Dan Shaw juga semoga recovery-nya cepet. Varane juga Gitu. cepat. Nanti kalau memang Shaw cepat, Reguilon bagus, jadi back tengah aja Shaw. Ya, itu. Boleh. Boleh. Ini kan Iya, pakai 3 kan? Kan kemarin Enggak, Anda headset. khawatir sama Saya AWB sebel. terus. Aku download malah. Oh, download kemarin. khawatir. Iya, AWB karena aku lihat dia matiin Martinelli sih. Iya. Kali-kali. Itu bagus ya. Iya. Martinelli nggak bisa apa-apa. Iya, loh. Bang. Sampai dia Makanya. diganti sama si Vieira. Itu yang bilang. Iya, Kalau download saya masih. Oke, terima kasih pokoknya yang sudah menyaksikan sampai episode Bisbol edisi 62. Kita 2 minggu libur ngapain Bang nanti? Iya banyak hal. Banyak hal ya, kita akan membahas-bahas nanti, ya kan? Kita Nggak nobar tahu. apa-apa kita. Oke. nobarin. Bukan nobar, kita kan menonton timnas. Iya. Oke, kita akan membahas itu. Pokoknya jangan lupa yang belum like, comment, share, subscribe akun channel Panpel Nobar, langsung aja di like, comment, share, subscribe akun channel Panpel Nobar. Jangan lupa juga di follow akun media sosial kita. Di Instagram @panpelnobar dan di TikTok @panpelnobar. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan sampai habis video Bisbol edisi 62 Premier League Game Week ke-4. Caniko pamit. Bung Bowen pamit. Bangsat juga pamit. Sampai ketemu lagi di Bisbol selanjutnya. Salam Salam fans fans layar layar kaca. kaca. Bye bye.